Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran selanjutnya. Sukses berkuliah. Topik di video pembelajaran kali ini kita akan membahas cara menghindari plagiarisme dalam tulisan akademik. Seperti yang kita ketahui ketika kita mengerjakan tugas perkuliahan, terutama ketika kita berada di akhir semester, kita dihadapkan dengan yang namanya penelitian. Dalam penelitian tersebut tentunya kita harus memperhatikan banyak hal, dan salah satunya yaitu menghindari plagiarisme. Nah, yang dimaksud dengan plagiarisme itu menurut Kamus Merriam-Webster, mengambil ide atau kata orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Nah, plagiarisme ini menjadi salah satu masalah umum di dunia akademik, terutama saat menulis tugas akhir. Nah, mengapa permasalahan plagiarisme ini harus kita perhatikan? Alasannya tidak lain karena hal ini bisa mengurangi kredibilitas kita sebagai seorang akademisi. Dan parahnya lagi, dalam beberapa kasus, ini bisa menghancurkan reputasi kita sebagai seorang akademisi. Jadi, sangatlah penting untuk kita perhatikan sebagai seorang akademisi di dunia perkuliahan. Nah, poin yang selanjutnya yaitu plagiarisme ini bisa terjadi secara disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, yang dimaksud dengan plagiarisme secara disengaja yaitu kita menyalin tugas orang lain dan mengklaim sebagai milik sendiri. Jadi, ketika kita memiliki sebuah pengetahuan terhadap sesuatu, jika kita tidak yakin bahwa pemikiran tersebut atau pengetahuan tersebut berasal dari kita, maka disinilah kita harus hati-hati. Disinilah kita harus mengutip dari orang yang menemukan pengetahuan tersebut. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan plagiarisme tidak disengaja yakni kemungkinan kurang pahamnya cara mengutip, parafrase, dan menulis referensi seperti begitu. Jadi, hal ini lebih teknikal. Nah, disinilah kemampuan penulisan akademik menjadi hal yang sangat penting untuk kita miliki, supaya kita dapat menghindari permasalahan plagiarisme ini. Nah, ada pertanyaan yang sangat penting yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kapan harus menulis referensi tersebut? Nah, menurut Gretham, tahun 2013, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yaitu ketika ide tersebut berbeda. Yang dimaksud dengan poin ini, yakni ketika kita menuliskan suatu asumsi atau pendapat kita, apakah kita benar-benar yakin hal ini merupakan pengetahuan orsinil dari kita? Jika pengetahuan tersebut kita mendapatkannya dari orang lain, maka kita harus mengutip orang tersebut. Nah, poin selanjutnya yaitu ketika kita memakai kerangka kerja, metodologi tertentu kayak gitu ya. Misalnya di sini saya menggunakan kerangka kerja 6 types of involvement kayak gitu ya dalam hal parenting. Nah, di sini framework yang saya gunakan tersebut dari Epstein. Nah, maka di sini saya harus menyertakan orang yang membuat kerangka kerja tersebut. Nah, poin selanjutnya di sini kita harus menulis referensi saat menggunakan data, statistik, definisi dari sumber informasi yang kita temukan tersebut. Nah, poin selanjutnya kita juga harus menulis referensi ketika kita menyalin kata, frasa, atau kalimat dari orang lain. Nah, hal ini harus perhatikan terutama dalam penulisan akademik dan kita akan mempraktikannya nanti. Nah, yang terakhir, kita harus menulis referensi jika informasi tersebut bukan pengetahuan umum. Maksudnya yaitu jika pengetahuan tersebut benar-benar spesifik dari siapa, maka kita tidak boleh mengklaim pengetahuan tersebut berasal dari kita sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mempraktikkan dan mengamati bagaimana plagiarisme itu bisa terjadi beserta contohnya di sini, oke? Oke, nah kita di sini fokus dulu pada contoh yang pertama di sini ya, yang mana si penulis tersebut, misalnya kita ya sebagai penulisnya, sudah menulis seperti begini. For a worker sharing passion for work, documenting and organizing ideas and work practices, finding and involving others inside and outside the institution can be done by a web blog. Apakah ini masih plagiarisme? Dan ternyata hasilnya ya seperti yang sudah tertera di sini. Mengapa? Nah, di sini ada beberapa poin ya. Parafrase hampir sama, hanya ganti sinonim di sini ya. Misalnya employee menjadi worker, sharing passion for work juga ada di sini. Hanya memindahkan tempat saja. Terus documenting hanya menambahkan ing saja ya, dan organizing juga. Walaupun kita sudah menyertakan penulisnya di sini ya. Idenya dari siapa kayak gitu. Nah, di sini dari Bowden tahun 2008. Nah, yang kedua kita perhatikan bahwa seperti yang sudah tertulis di sini tidak mencantumkan sumber ya. Di sini tidak ada sumbernya. Ketika kita menyalin pekerjaan orang lain dan tidak mencantumkan setidaknya penulisnya, nah ini bisa menjadi masuk plagiarisme. Jadi setidaknya di sini itu harus disimpan Bowden tahun 2008. Kita lanjut saja ke hasil tulisan yang kedua, oke? Nah, seperti yang bisa kita lihat di hasil tulisan kedua ini sudah tertera benar. Mengapa kayak gitu ya? Kita lihat.
Nah, di sini kita menuliskannya seperti begini. Besides, one of the advantages of having a blog is that we can collaborate based on what we are interested in. Bowden tahun 2008. Mengapa di sini asumsi sendiri dari mana? Di sini kita mengambil asumsi bahwa one of the advantages of having blog is that we can collaborate. Nah, kita bisa berkolaborasi based on what we are interested in. Apakah di sini kita masih mengambil idenya dari penulis tersebut? Ya, masih ya. Tetapi ini orisinil dari pendapat kita karena di sini kita lebih menekankan pada keuntungan dari memiliki blog. Sementara di sini penekanannya itu untuk konteks yang lain, misalnya for an employee. Di sini menambah konteks ya. Ini hanya merujuk pada employee. Sementara kita di sini kita konteksnya bukan di employee kayak gitu. Jadi dengan memindahkan konteks juga ini sudah menjadi orisinil. Hanya saja perlu kita ingat bahwa memindahkan konteks tetapi idenya masih sama meminjam dari tulisan yang di atas, kita wajib menyimpan penulisnya di sini dari Bowden 2008. Bisa kita lihat juga di sini didukung kutipan sumber juga. What we are interested in ini sudah menggantikan misalnya passion for work. Nah, untuk tulisan yang ketiga ini merupakan contoh plagiarisme juga ya. Mengapa? Kita lihat ya di sini for an employee a weblog can give a space, can provide a space. Ini jadi sama juga ya. Jadi hanya diubah saja sedikit demi sedikit. Jadi seperti yang bisa kita lihat dari contohnya di sini ya, for an employee menjadi for a worker, a weblog masih sama ya, can provide a space, can give a space. Ini masih mirip sekali. Sebenarnya ini sudah benar ya kita menyertakan penulisnya di sini, tetapi yang masih kurang di sini seperti yang bisa kita lihat dari poin yang pertama, kita harus mencantumkan sumber tetapi tidak ada asumsi kita. Nah, yang selanjutnya di sini juga parafrase terlalu mirip sumber asli. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Jadi di sini dilihat dari konteks secara umumnya pun masih sama. Misalnya di sini konteksnya untuk employee kayak gitu, untuk worker. Jadi apa bedanya kayak gitu ya? Di sini sama. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan kata keseluruhan ini secara langsung. Seharusnya gunakan direct quotation dengan tanda kutip. Tidak perlu mengubah seperti ini. Jadi ketika kita ingin melakukan quotation langsung dari penulis aslinya, maka kita harus menggunakan quotation seperti ini, tanda kutip seperti ini. Ini menandakan bahwa ujarannya itu bukan ujaran kita. Nah, itulah 3 contoh tulisan sederhana, mana yang masih plagiarisme, mana yang sudah benar. Dan tentunya masih ada standar-standar yang lainnya juga. Mungkin di video selanjutnya kita akan mempraktikannya lagi lebih detailnya, bagaimana melakukan penulisan akademik ini dengan hati-hati, karena masih banyak yang perlu diperhatikan. Itulah untuk video pembelajaran kali ini. Hal yang bisa kita simpulkan untuk pembelajaran kali ini, yakni plagiarisme itu bisa dilakukan secara disengaja ataupun secara tidak disengaja. Nah, selanjutnya kita juga harus selalu menuliskan sumber saat kita ragu. Nah, selanjutnya kita harus menggunakan kutipan langsung dengan menggunakan tanda kutip ya, jika kita menyalin kata, frasa, atau kalimat dari penulis yang kita rujuk. Tetapi hal itu juga belum cukup ya, kita tidak hanya menggunakan kutipan langsung, karena hal tersebut bisa menyebabkan tulisan kita menjadi kaku. Bayangkan saja ketika kita menulis sebuah esai dan banyak sekali kutipan langsung, maka tulisan tersebut akan terlihat lebih kaku. Jadi intinya menjadi akademisi itu berarti bertanggung jawab pada pekerjaan apapun yang kita kerjakan tersebut, termasuk tulisan akademik kita. Itulah semuanya untuk video pembelajaran kali ini, and don't forget to support this channel. Bye for now, have a good one.